الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من عباده المتقين وأدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. Saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kami mengajak kita semua kepada saudara-saudara kita yang hari ini dalam keadaan sakit, tentu kita berdoa agar supaya segera disembuhkan. Dan juga kepada saudara-saudara kita yang hari ini dalam keadaan kesulitan, tentu kita berdoa kepada Allah semoga segala kesulitannya dilepaskan. Dan kepada saudara-saudara kita yang sedang di Gaza, yang saat ini dijajah, disakiti, dizolimi oleh saudara-saudara yang dinamakan penjajah Zionis Israel, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah berikan bantuan pertolongan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita sadari bahwa kita sama maklum bahwa semangat dan rasa cinta terhadap ilmu pengetahuan pada sebagian generasi muda saat ini hampir-hampir memudar. Kemajuan zaman dengan berbagai kemudahan teknologi informasi sudah tidak lagi mampu mendorong generasi muda untuk lebih gigih dalam belajar. Mirisnya lagi, kecanggihan teknologi sebagai salah satu sumber kemalasan para siswa-siswi masa kini. Faktanya tidak sedikit dari kalangan pelajar lebih memilih menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat daripada menekuni buku-buku maupun tugas-tugas akademiknya. Keberadaan HP serta kemudahan layanan internet menjadi problema tersendiri bagi generasi muda zaman ini. Sebagian besar aktivitas mereka berada di dalam ruang-ruang digital yang orientasinya sangat jauh dari proses-proses memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Kaum muslimin rahimakumullah,
Baiklah kita menyimak bagaimana seorang pemuda zaman dulu yang sangat gigih dalam belajar dan menghafal Al-Quran. Kita melihat bahwa ada anak yatim lagi miskin yang hidup dengan penuh kesederhanaan. Seorang pemuda yang mulia, yang jenius, yang karya-karyanya menjadi penerang dan petunjuk umat Islam akhir zaman ini. Beliau bernama Muhammad ibnu Idris bin Abbas, atau yang kita kenal dengan Imam Syafi'i. Meskipun dibesarkan dalam keadaan yatim, dengan kondisi keluarga yang miskin, tetapi tidak membuat beliau malas dan rendah diri. Sebaliknya, keadaan tersebut menjadikan Imam Syafi'i makin bersemangat dalam menuntut ilmu pengetahuan. Dalam buku biografi beliau dikisahkan Imam Syafi'i memulai pelajaran menuntut ilmu dengan belajar membaca, menulis dan menghafal Al-Quran maupun ribuan hadis. Beliau mencatat semua apa yang dia pelajari, sehingga pada usia 7 tahun Imam Syafi'i telah menyelesaikan hafalan Al-Qurannya. Pada usia 10 tahun beliau sudah menghafal ribuan hadis dalam kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Saudara kaum muslimin, sulit rasanya membayangkan untuk generasi sekarang ini, usia 7 tahun sudah hafal ribuan hadis, usia 10 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Bagaimana mungkin itu terjadi jika keseharian para anak-anak sekarang ini dihabiskan dengan bermain game online? Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kekhawatiran inilah membuat para ulama-ulama kita, para umara-umara kita, pemerintah mengagendakan setiap tahunnya dilaksanakan musabaqah tilawatil Quran dan seleksi tilawatil Al-Quran, mulai dari tingkat RT sampai ke tingkat nasional. Saudara kaum muslimin, alhamdulillah saat ini Jambi kembali menjadi tuan rumah seleksi tilawatil Al-Quran dan hadis tingkat nasional yang ke-27 tahun 2023 yang sekarang sedang berlangsung. Mudah-mudahan ini membawa barokah bagi masyarakat Jambi, dan mudah-mudahan ini dapat memberikan motivasi kepada generasi muda anak-anak kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Saudara kaum muslimin, musabaqah tilawatil Quran atau STQ merupakan event yang sangat ditunggu masyarakat. Pasalnya hal tersebut adalah event paling ramai di daerah, juga motivasi bagi anak-anak untuk belajar Al-Quran. Kemudian musabaqah tilawatil Quran atau seleksi tilawatil Al-Quran memberikan dampak kepada masyarakat yang cinta akan Al-Quran. Al-Quran ini tidak saja memberikan keberkahan, tetapi memberikan solusi dalam kehidupan. Musabaqah tilawatil Al-Quran dinilai berdampak luar biasa. Memang ada sebagian orang yang mempertanyakan dan menilai musabaqah tilawatil Al-Quran atau seleksi tilawatil Al-Quran dan hadis ini merupakan event yang tidak bermanfaat dan sia-sia belaka. Ada orang yang berpendapat demikian, sehingga kegiatan tersebut perlu dihapuskan secara nasional. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Saudara kaum muslimin, biasanya orang yang berpendapat seperti ini menilai hal yang semacam itu adalah orang-orang yang tidak pernah ke lapangan, tidak tahu dengan situasi kondisi lapangan.
ketahuilah bahwa dalam perkembangan musabaqah tilawatil Al-Quran mampu meningkatkan minat masyarakat dalam membaca Al-Quran. Sudah banyak penelitian akademik yang sudah dilakukan. Justru kekhawatiran semangat membaca Al-Quran akan surut apabila musabaqah tilawatil Al-Quran setahun sekali dilaksanakan secara nasional. Justru akan surut bila hal itu akan dihapus. Akibatnya masyarakat tidak mau lagi membaca Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah, agar generasi ini tidak terlena dengan glamor dunia, agar generasi muda tidak sibuk dengan game online-nya masing-masing. Kemudian maka generasi ini haruslah hidup di dunia ini di bawah naungan Al-Quran. Al-Quran itu telah memuliakan orang-orang yang tadinya hina seperti yang terjadi pada generasi sahabat. Al-Quran itu telah meninggikan derajat orang-orang yang tadinya budak dan hamba sahaya seperti yang dialami oleh Bilal bin Rabah. Hal ini karena orientasi utama dari hidup mereka adalah akhirat. Maka itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'unabbi'ukum bi khair min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad." Katakanlah, maukah kamu aku kabarkan, aku tunjukkan dengan yang jauh lebih baik dari apa semua itu, seperti harta duniawi, wanita, istri-istri dan lain sebagainya. Bagi mereka yang bertakwa akan mendapatkan di sisi Tuhan mereka Sang Pencipta, yaitu berupa surga yang mengalir di bawahnya berbagai macam sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan istri-istri yang suci, dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha melihat apa-apa dari hambanya. Kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran ini telah banyak memerdekakan orang-orang yang tadinya terjajah. Al-Quran ini telah berhasil membawa manusia yang tadinya hidup tersesat dari jalan Allah. Yang penuh keberkahan, Al-Quran banyak memberikan solusi dalam kehidupan. Oleh karena itu, apabila ingin generasi muda kita, apabila ingin daerah kita, provinsi kita aman dan damai lagi penuh barakah, maka kita harus hidup di bawah naungan Al-Quran. Untuk itu bacalah Al-Quran. Untuk itu marilah kita bumikan Al-Quran melalui musabaqah tilawatil Al-Quran, melalui seleksi tilawatil Al-Quran. Mudah-mudahan dapat memberikan motivasi dan semangat kepada generasi muda kita yang sudah mulai memudar hari ini dalam menuntut ilmu pengetahuan, dalam menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan musabaqah seleksi tilawatil Al-Quran di Provinsi Jambi ini dapat menciptakan suasana kedamaian, wabil khusus suasana kedamaian saat-saat pemilu nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.